Shalom, shalom, selamat pagi. Ada sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang sangat takut pada suara badai. Setiap kali suara badai yang menggelegar itu terdengar, ia berlari ke kamar orang tuanya. Ayahnya tidak memarahinya, tetapi menariknya ke dalam pelukan dan berbisik, "Tenang, kamu bersama ayah, kamu aman." Lama-kelamaan, walaupun anak itu masih tetap mendengar suara badai, tetapi rasa takutnya hilang karena kasih telah mengalahkan ketakutannya. Yohanes, murid yang pernah bersandar di dada Yesus, sangat mengerti kebenaran ini. Dalam surat pertamanya, ia menulis, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Dari manakah sumber ketakutan itu? Ayat yang kita baca tadi berkata, ketakutan mengandung hukuman. Banyak orang menyimpan ketakutan karena punya pikiran, bagaimana kalau Allah menolak saya? Bagaimana kalau saya tidak cukup baik? Yang lain takut akan masa depan. Bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana kalau keluarga saya hancur? Ketakutan seringkali merupakan bayangan dari ketidakpastian. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, terlebih ketika kita tidak percaya kepada Dia yang memegang masa depan kita. Ketakutan adalah seperti alarm asap. Alarm itu berbunyi ketika ada asap, meskipun seringkali tidak ada api yang nyata. Begitu juga seringkali ketakutan kita hanyalah suara bising tanpa ancaman atau bahaya yang sesungguhnya. Tetapi syukur ada berita baik hari ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Demikian kata firman Tuhan. Kasih yang sempurna itu adalah kasih Allah. Kasih yang tidak bersyarat dan tidak sementara. Kasih yang sempurna, lengkap, tanpa kekurangan. Di kayu salib, Yesus sudah menanggung seluruh hukuman dosa. Itu berarti kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan penghakiman Allah. Ketika kita tahu bahwa kita dikasihi dengan sepenuhnya dan sempurna, kita tidak perlu bertanya bagaimana kalau saya gagal. Dan kita bisa berkata dengan tenang, sekalipun saya gagal, saya tetap dikasihi. Bayangkan ada secercah sinar matahari menembus masuk ke dalam ruangan gelap. Langsung kegelapan itu lenyap. Demikian juga kasih Allah mengusir ketakutan. Kasih dan ketakutan tidak bisa menyatu. Ketika kasih datang, ketakutan pergi. Orang yang merasa dikasihi bisa mengasihi dengan berani. Dia bebas untuk mengampuni, bebas untuk mengambil risiko, bebas untuk melayani, bebas untuk hidup murah hati. Apakah Anda sedang mengalami ketakutan sehingga Anda tidak bisa beristirahat dengan tenang? Katakanlah kepada diri saudara sendiri, saya dikasihi Allah. Saya aman, saya miliknya. Apakah Anda sedang mengalami ketakutan dalam menjalin relasi dengan orang lain karena takut ditolak? Ingat,
saudara sudah sepenuhnya diterima oleh Kristus. Jika saudara hidup dengan rasa takut akan hukuman Allah, ingatlah akan salib. Yesus sudah menanggung hukuman atas diri saudara. Saudara sudah diampuni, bebas, dan dikasihi. Mari, ucapkanlah doa ini bersama saya. Bapa, terima kasih, karena Engkau sudah mengasihiku dengan kasih yang sempurna dan tak bersyarat. Engkau sudah menerimaku. Aku sekarang aman di dalam kasih-Mu. Tolonglah aku untuk selalu mengingat akan kasih-Mu, supaya aku selalu menang atas ketakutanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebusku dan penyelamatku. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.